Jadi ada kutipan di Soldier of Allah, ada setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, siapapun apapun itu, mau kaya mau miskin. Plus lobster dan oppa ya. Halo, assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita hari ini lagi on the way ke bazar di Utrecht. Nah, kita sama ini kamera susah banget ya diputer-puter. Nah, ini suami. Aduh, suami ganteng banget. Waalaikumsalam. Nah, kita agak telat ya teman-teman. Ke Utrecht itu agak dekat, nggak terlalu jauh kayak kemarin ke Amsterdam, cuman 34 km. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi nanti juga suami nggak nungguin aku kayak kemarin di Amsterdam, karena bisa pulang juga ya, cuman deket gitu. Nggak usah nunggu-nunggu apa ya seharian di Utrecht, jadi bisa pulang. Sekarang ini sambil di perjalanan kita bincang-bincang, bicara tentang apa ya, tentang banyak pertanyaan ke aku ya. Teteh, gimana sih suami saya juga apa masuk Islam, yang nikah sama Westernnya, bule gitulah istilahnya. Tapi dia nggak mau belajar agama, nggak mau sholat, nggak mau ini gitu ya. Teman-teman, itu kalau masalah itu ya, itu namanya hidayah ya. Aku juga itu kan, kalau hidayah itu Allah yang punya ya. Tapi kita sebagai istri ya, setidaknya doa yang kuat, terus kasih support suami untuk terus belajar gitu ya. Kayak aku dulu ya, kalau misalkan kalau aku dulu kan tahu sendiri ya, aku gimana sampai suami mau belajar agama, karena aku emang dulu nggak nurut sama suami. Jadi menggerakkan hati suami untuk tahu apa sih itu Islam gitu ya. Sampai dia ketemu, belajar sendiri gitu. Itu kan jalan saya ya. Tapi kan kalau teman-teman, setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Tapi setelah itu juga aku kayak Hani, misalkan kalau dia lagi apa, katanya lagi baca buku, mendingan kamu baca buku ini deh, kayak hadis, kamu kan jadi tahu juga ilmu gitu yang bermanfaat, kayak gitu, support kayak gitu aja. Terus beliin juga buku-bukunya gitu ya. Kayak kalau misalkan suami yang mau sholat, kita ya beliin kadonya, kayak kado untuk sholat, kado Al-Quran. Kalau Al-Quran mungkin yang ada bahasa Inggrisnya ya, yang pakai bahasa Inggris, terus buku-buku. Terus arahin juga, kalau misalkan aku pernah ngarahin ke suami, kalau misalkan kayak mujizat Al-Quran kan itu betul-betul ya, kayak banyak banget mujizat Al-Quran di dalam YouTube gitu ya, dalam bahasa Inggris juga bisa. Jadi air laut yang nggak bisa, apa yang warna airnya dua nggak bisa menyatu, itu kan ada dulu dalam Al-Quran. Terus banyak juga sih mujizat dalam Al-Quran. Coba teman-teman di YouTube aja, coba perhatian kepada suami. Jadi oh ya, Islam itu begitu, Islam itu begini terusnya. Terus aku juga deketin sama orang-orang, kalau misalkan udah tinggal di luar negeri ya, deketin sama orang-orang yang gitu, pengajian, orang-orang Islam, pengajian kumpulan gitu, mereka suka gitu. Jadi mereka bisa saling share satu sama lain. Nah, aku juga sih mau tanya kepada suami gitu, suami gimana sih dia, ada juga belajar, ada juga pertanyaan gimana sih cara suami belajar agama gitu ya. Nah, aku tanya suami aja ya, biar teman-teman juga ini ya, apa maksudnya, jelas gitu ya. Belajar from Mufti Meng ya Hani ya, kamu sering lihat Mufti Meng ya, favoritnya dia itu Mufti Meng teman-teman. Kalau misalkan dia dengerin dakwah gitu kan, kalau Mufti Meng itu mungkin dari bahasanya bagus, terus orangnya juga jelas-jelas ikut Al-Quran hadis gitu ya. Kamu belajar Mufti Meng ya? Belajar van Mufti Menk.
Ya, terus apa lagi? Sometimes 6 hours a day. 6 jam sehari dia dengerin Mufti Meng, dakwah Mufti Meng. When I work, I was listening to the stories of the prophets. Kalau kerja juga dia dengerin apa cerita masalah kalau kerja nih kan dia kerjanya di mesin gitu, dia sambil dengerin masalah cerita tentang Rasulullah, tentang kenabian gitu ya. Apalagi sayang? You're Soldier of Allah. On YouTube, there are Soldier of Allah. They also make nice lectures. My Turkish friend Duran. And once a week we had sorbet. So we go eat together and talk together about Islam. Salat together. But through Korea, before I hear that you altijd met Duranu Nitmir or still? Ya. Duran, rumah jauh. Ya. Dulu waktu aku belum kesini ya, dia kan belajar Al-Quran juga sama teman-temannya orang Turki gitu. Jadi dia belajar Islam gitu teman-teman. Terus apa soldier of Allah, what you said if every soul will be dead, don't matter if rich or poor. Gitu Hani. Jadi ada kutipan di Soldier of Allah, ada di YouTube-nya, teman-teman bisa dibuka. Suami suka banget karena banyak lecture dakwah. Di antaranya itu dia ada kutipan setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Siapapun apapun itu, mau kaya mau miskin, akan menghadapi kematian. Itu yang dia tadi di rumah dia teriak bersama aku. Kayak gitu. Nah itu aja sih teman-teman ya. Tapi selebihnya sih emang doa. Insya Allah sih kalau misalkan terus aja disupport, jangan bosan-bosannya gitu ya, di doa terus, terutama ya. Terus apalagi kadang di internet juga mesti hati-hati. Kalau suami sih tahu ya, di internet tahu berbagai macam-macam yang ngaku-ngaku Islam padahal dia cuman merusak. Suami tahu, jadi makanya suami tuh hati-hati gitu, hati-hati. Yang penting nggak keluar dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya Islam itu secara rasional juga bisa ngebedain yang betul apa yang salah. Sesuatu yang emang melenceng ya nggak mungkin juga di Islam gitu ya. Jadi secara rasional aja sih kalau suami. Kalau hal-hal yang emang nggak masuk akal juga, kayak obat ini bukan benar-benar Islam gitu, berarti ini yang kayak gitu aja. Yang pernah sering-sering aja baca-baca. Kalau suami juga alhamdulillah ya suka juga baca Al-Quran sama tafsirnya gitu, tuh suka kayak hadis-hadis gitu tiap hari suka suami, alhamdulillah gitu. Makanya kadang saya juga sedikitnya belajar sama suami gitu, karena aku juga meskipun Islam dari kecil bukan berarti aku tahu ya. Mungkin teman-teman di sini lebih pintar dari aku, cuman ya yang kita jalanin di sini, kita menjalankan apa yang kita tahu gitu. Kita menjalankan syariat yang apa kita tahu. Yang tidak tahunya mungkin kadang-kadang teman juga ngasih tahu aku gitu ya, kayak gini gitu. Terus itu ya ada di vlog aku di waktu kita makan ada mertua gitu, ada anjing gitu. Itu bukan anjing aku teman-teman, itu anjing mertua. Jadi banyak komen-komen itu anjing mertua. Waktu itu kan biasanya itu anjingnya tuh di luar, karena kan itu waktu itu dingin, lagi musim dingin gitu ya, nggak mungkin disimpan di luar gitu ya. Kadang susah juga ya teman-teman, kadang namanya juga masa kita mertua datang kita tolak juga sih sama anjingnya juga ya. Kadang-kadang sih mertua juga nanya, boleh ke anjing saya ikut. Kalau misalkan dia nanya gitu, aku bilang nggak boleh ikut. Tapi kadang-kadang suka nongol langsung sama anjingnya gitu. Kadang-kadang ya udahlah anjingnya masuk ke dalam, tapi dalamnya nggak di living room, karena living room kadang kita suka sholat di sana gitu ya. Dia di gangnya aja. Jadi anjingnya di gangnya aja, jadi nggak masuk ke dalam. Itu aja sih. Jadi bukan anjing saya. Kita nggak punya peliharaan binatang di dalam rumah ya, nggak kucing. Kemarin burung, tapi burung juga sekarang sudah di luar. Jadi kita nggak punya peliharaan binatang di dalam gitu. Itu kadang Kirana suka masukin siput ke dalam rumah. Itu Kirana, itu binatang peliharaannya Kirana. Karena aku juga suka marah karena siputnya suka kemana-mana gitu ya. Dia masukin ke basket, udah gitu
ya namanya siput keluar dari basket ke lemari, ke kursi. Jadi itu peliharaan Kirana suka banget sama siput. Siput itu keong ya, keong, suka banget sama keong, slug. Ampun. Nah itu aja teman-teman. Sekarang kita lihat kecerahan di luar. Alhamdulillah sekarang ini cerah cuacanya teman-teman, 27 derajat Celcius. Jadi udah mulai benar-benar musim dingin ya, musim panas ya. Kalau kemarin itu dingin terus, hujan terus, dingin terus, hujan terus. Jadi sekarang itu alhamdulillah udah mulai panas, udah mulai panas. Dan sekarang ini udah mulai anak-anak liburan musim panas teman-teman. Jadi Senin udah mulai, jadi 6 minggu ke depan kita sama anak-anak terus di rumah. Belum ada rencana untuk liburan karena di Belanda ini sekarang lagi zona merah, jadi nggak boleh keluar negeri dalam minggu ini ya. Minggu kemarin gitu kita sempat party ya, ketemu sama teman-teman gitu, semuanya dibuka nggak harus tanpa masker. Terus udah gitu COVID meledak, naik lagi. Sampai berapa hari COVID di Belanda per hari? I don't know, like last week it was like 10,000 today. 10,000 cases in one day. Oh, satu hari bisa. Mostly the young people now. Yeah. It's like the older people, they already get vaccines, so they not go to the hospital. Now it's the younger people, they get sick. But for younger people, it's not really dangerous. Not really dangerous. So most of them will not get sick, just a few. Yeah. Jadi kemarin itu kan kita sempat dibuka semuanya ya, restoran semuanya, sampai di night club gitu ya. Nah setelah itu langsung naik sampai 10.000 kasus gitu ya. Tapi kebanyakannya itu anak muda yang kena gitu, karena kan mereka belum divaksin gitu ya. Tapi kalau yang tuanya itu jarang, karena mereka udah hampir semuanya 100% the olders get vaksin ya. Mostly the older people, yeah. Like mostly everyone above 40 mostly get vaksin. Ya, jadi di atas 40 tahun sih di sini udah hampir semuanya divaksin gitu, kecuali aku belum. Kemarin aku sakit, jadi aku belum divaksin. Jadi sekarang alhamdulillah sih udah kebaikan. Jadi aku nanti insya Allah sih kalau bisa minggu ini apa minggu depan aku divaksin juga. It's like 40% is now vaccinated. Ya. And you need like 80 apa? 80%. Maybe 80% the virus will kill itself. 80% will vaccinate, the virus will kill itself. Jadi di Belanda ini udah 40% yang udah divaksin teman-teman. Kalau misalkan udah nyampe 80% itu insya Allah itu udah bebas corona ya. Tidak ada lagi corona insya Allah gitu. Tapi jadi karena belum semuanya, jadi kita naik lagi gitu. Nah kita lihat keluar ya teman-teman, cuaca di jalan.
Aku lagi istirahat dulu teman-teman, sekali jam 3, lumayan rame sih ya yang pendatang gitu. Tapi aku sholat dulu, dan aku sholatnya di sini karena ini kan kayak rumah makan gitu ya. Ini kayaknya restoran apa ya, Maroko. Lihat dari ornamen-ornamennya. Ya, aku sholat di sini juga sih. Jadi ada disediain tempat sejadah. Nah, sekarang aku mau ke stand lagi ya. Nih aku mau beli buku ini teman-teman. Ini adalah kisah-kisah dalam Al-Quran buat anak-anak. Jadi biasanya sih kita baca buku sebelum tidur gitu. Sekarang ini aku lagi istirahat dulu. Di sini tuh sekarang jam 6. Aku beli makanan. Ini roti, dalamnya sate. Dalamnya sate kayak ayam gitu ya, dirotiin kayak gini. Ini yang dagang itu orang Indonesia teman-teman, jadi dia mix, itu udah di Belanda, tinggal di Belanda. Aku juga beli ini nih. Kalau ini makanan Maroko, aku mau nyobain aja sih. Beli itu juga udah kenyang, tapi aku mau coba yang ini. Namanya apa tadi ya, lupa. Fish apa namanya? Lupa, itu makanan Maroko. Ntar aku coba ini ya. Bentuknya tuh kayak bakwan ya, terus dalamnya itu patungan ikan sama kayak soun gitu teman-teman. Cuman mungkin pakai terigu juga ya. Rasanya enak sih. Coba aku pakai ini saus. Mantap. Halo teman-teman, sekarang kita lagi, tadi udah beres alhamdulillah bazarnya. Untuk bazar kali ini rame lumayan, lebih baik dari waktu bazar kemarin di Amsterdam ya, lebih rame. Terus yang datang juga emang niatnya mau beli gitu ya. Jadi alhamdulillah rame. Tadi juga aku ketemu sama Teh Ari. Teh Ari itu orang Bandung, kalau nggak salah Ari itu orang Bandung, orang Sunda pokoknya ya, tapi nggak tahu orang mana. Dia ini menikah sama orang Turki, terus dagangnya itu dagang buku tentang Islam. Jadi aku beli dari Teh Ari gitu. Jadi Teh Ari beli dari aku beli mukena, aku beli buku dia, dikit saling ya. Terus juga tadi ada yang masak yang punya restoran. Tadi ada masakan Indonesia juga, namanya Sari gitu namanya deh, Sari pokoknya. Pastinya orang Indonesia tapi dia udah mix gitu, udah tinggalnya di Belanda, maksudnya lahirnya di Belanda tapi dia masakan Indonesia juga gitu. Enak lumayan. Tadi aku juga makan di dia, makan roti sate. Roti dalamnya itu sate gitu. Terus ya alhamdulillah tadi ramai banget, capek banget, berbagai macam customer menghampiri. Ada yang baik, ada yang ya macam-macam lah, namanya juga orang ya. Alhamdulillah sih. Besok aku ke Den Haag. Besok aku ke Den Haag insya Allah. Mungkin barang-barang yang ada di mobil ini mungkin ada beberapa yang akan aku tambahin ya. Oh tadi juga banyak sih ya. Kalau dagang itu ya waktu kemarin waktu di Amsterdam aku bawa hampir semua set anak gitu ya. Nggak ada satupun yang nanyain. Giliran sekarang nih aku nggak bawa dikit, merudul yang nanyain. Ya Allah, malu kenapa ya begitu ya. Aku tadi nggak bawa banyak ya, pikir kemarin juga aku bawa banyak, silau banget. Waktu bawa banyak nggak ada yang nanyain. Pas hari ini tuh Masya Allah namanya nanyainnya set mulu ya, begitulah. Silau banget ya teman-teman. Tadi malam juga aku kurang banget tidur ya.
karena si bungsu itu aduh jam 3 dia masih ngebangunin mamanya yang besok mau kerja. Ampun deh, jadi aku tuh kurang tidur banget. Semalam itu baru 3:30 baru bisa tidur. 3:30 baru bisa tidur, terus pagi-paginya harus rapi-rapi lagi gitu ya. Nah insya Allah nanti malam aku langsung sholat, langsung mandi, langsung tidur. Capek banget aduh. Insya Allah. Nah teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Dah, assalamualaikum.